Sudahkah saudara itu betul-betul liqo datang Allah yang kita dulu mengatakan bahwasanya muktabar sambung terhadap Rasulullah. Kita sebagai mursyid harus berani tanggung jawab atas murid yang selama ini berkhalwat tidak bisa liqo pada Allah. Jangan pernah kita itu mencari pengikut untuk yang katanya notabene kita ajak untuk ke Allah, tak duduk dalam Allah untuk ketemu Allah, sementara beliau-beliau belum bisa sampai di situ. Kita itu nyun sewu enak-enakan sebagai mursyid. Lah, tanggung jawab penuh ikut luar biasa, Pak. Apakah mungkin kita sebagai mursyid, sebagai seseorang yang buta mata, kita akan bisa menuju satu tujuan menuntun orang yang sama-sama buta? Enggak mungkin. Nyun sewu, saya tidak menyalahkan ndak, cuman saya bertanya. Urusan Anda menjawab secara lesan atau secara hati terserah. Urusan jenengan sakit hati yo terserah. Loro yo loro dewe. Cuman saya mulai jujur mawon tahun 74 di Beat Thariqah ini, wis gak usah tak sebut namanya. Nyun sewu, ora iso. Karena arah alur saya berzikir, alur saya berkhususiyah, alur saya bersuluk itu jebule ning mukasafah. Wis, saya sehingga tadinya itu mengatakan ini sambung nang Rasulullah. Ya bener Pak, sambung nang kasaf. Tapi kemusyahadah, jujur saya katakan ora iso kula niki. Tidak bisa. Wis, kembali kepada thariqah. Thariqah itu jalan Pak ya. Jalan. Kendaraan disesuaikan dengan jalannya. Kalau sepeda ya daratan, aspalan. Kalau kapal, perahu, ya lautan, air. Kalau pesawat terbang ya udara. Wis. Sekarang hakikat itu apa? Syariat sudah, thariqah sudah. Sekarang hakikat. Apa hakikat? Adalah tujuan. Apa tujuan Anda dari rumah memegang sepeda atau mobil untuk ke sini? Tujuannya adalah ngaji. Ketika Anda ini sudah mempunyai tujuan, ini harus diilmui tujuan ini. Harus punya ilmu. Sebab wujudnya tujuan adalah ketika saat jenengan sudah di sini. Wujudnya hakikat disebut makrifat bertemu Allah. Lah itu harus diilmuni dan ilmunya disebut dinut tauhid. Ada yang mengatakan ilmu tasawuf, ada yang mengatakan ilmu tuwek, ilmu yang membahas tentang hati. Berarti ilmu yang mendidik dan mengajarkan ruhaniyah jenengan, bukan jasmani, bukan jasmaniyah. Jadi status tujuan yang diilmuni dengan ilmu tauhid itu sebagai penghantar Anda untuk bisa mewujudkan tujuan Anda
Lah wujute tujuan Anda yang disebut sudah sampai pada tujuan. Hakikat yang telah Allah ajarkan terhadap kita lewat Kanjeng Nabi pada umumnya gitu, atau tabi'ina solihin semata-mata itu untuk mendidik dan menyadarkan hati kita, ruhaniah kita terkait masalah wujude hakikat yaitu makrifat. Supaya sadar hati kita kalau kita selama ini dolim pada Allah. Supaya sadar terhadap hati kita kalau kita itu selalu melalaikan Allah. Wis, tadi pertanyaannya kan yang pertama, jikalau tanpa syariat apakah ada jaminan hakikat dzikir sirul asrar bisa sampai pada Allah? Wis. Sekarang jenengan harus paham tadi syariat itu apa, thariqah itu apa. Berhubung ini ada kaitannya dengan perjalanan ruh, apakah ruh itu bisa dikotak-kotak atau dipaksa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang di dalam syariat thariqah? Saya jawab tidak bisa. Karena urusan ruhaniah ini urusan khusus pada Allah. Kalau urusan jasmaniah ini urusan hablum minanas. Sekarang tinggal pertanyaannya Anda, terserah Anda lewat thariqah mana. Apakah thariqah yang dilakukan Rasulullah yaitu murni dan tidak murni, ini sudah jelas terjamin. Murni loh Pak. Dan tidak murni aktivitas ini yang pernah dikatakan Rasulullah, bila mana ketika jenengan ada di thariqah kok ada hakikatnya, mesti jaminannya bisa. Sebelum makrifat ada kefanaan. Sebelum nyatanya Allah, nyata jenengan harus fana, hilang. Ini tidak bisa terlepas dari akidah di dalam hakikat. Kalau boleh saya katakan, jenengan berthariqah manapun dan apapun, jikalau tidak memegang sirul asrar, jari arek wedok nengone TikTok ini ngedabrus koyok entut berut. Loh, masalahnya kula dhewe ngalami puluhan tahun Pak. Kami itu bersyariat dan berthariqah jari dengan siri, justru mentoknya di muka siapa? Ini secara ilmiah loh ya, secara sistem. Tapi di luar sistem kami tidak berbicara. Sebab Allah punya wenang, in aroda syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi apa yang kita bahas, yang kita tebarkan di tengah jamaah kita tentang masalah dzikir jahri siri yang katanya bisa nembus alam fana menuju musyahadah. Kalau boleh saya katakan ngedabrus koyo entut berut. Sakit hati, gak terima, monggo, rapopo. Saya berani katakan seperti ini karena saya korbannya Pak. Saya diarahkan untuk memuja pada makhluk. Robitoh saya harus pada ketika sudah saya buktikan, ternyata nggak sambung, nggak met nanggoni terhadap ilahun wahid. Urusan jenengan tersinggung karepmu.
Saya katakan dari surat Al-An'am 79 Allah katakan robitoh tawajuh itu enggak boleh pada selain, enggak boleh. Bahkan saya disuruh untuk membawa fotonya. Ketika saya khususiyah, tawajuh harus menghadap wajahnya. Loh, pada saat itu kami belum paham, yo nganut-nganut aja. Ternyata gedabrus koyo entut berut. Monggo nek jen gak terima monggo. Loh, ini bisa diuji, Pak. Betul bisa mencapai kefanaan. Miturut pengalaman saya sendiri, gak bisa, Pak. Kecuali Anda memegang hakikat. Di dalam hakikat muncul tauhid la ilaha illa anta. Disitulah nanti akan terjadi kefanaan karena Anda sudah merasa bahwasanya Allah itu wujudnya sudah sebab memakai anta. Mohon maaf, dalam syariat mengatakan Allah nama, dalam thariqah mengatakan huwa dia, dalam hakikat mengatakan anta, dalam makrifat mengatakan tauhid ana. Ya sudah, lebih dekat mana antara anta dengan huwa? Huwa dia, anta kamu. Kalau kita bicara terhadap seseorang, ngomong kamu berarti orangnya di depan kita. Kalau kita mengatakan dia berarti tidak di depan, ya sudah. Jadi untuk mencapai kefanaan, Nyun Sewu, harus mau tidak mau Anda harus naik hakikat. Makanya saudara saya yang ada di thariqah, lekaslah kau memahami kalimat tauhid la ilaha illa anta. Sebab ini munculnya dzikir jahri, iki sirri, inilah sirul asror, ini fana udzikri. Wis kalau ana kitab sak donya gak ketemu sampean iki. Kok ndi ana kitabe iku? Tapi sampean nek gelem buka kitab Al-Qur'anul Qadim baru ketemu. Oh. Kitab iku teles, Pak, gak garing. Kitab sing sampean buka kitab garing. Sampean harus menemukan kitab teles. Gak ono tulisane tapi bisa Anda baca. Ya iku lho ning jero atimu dhewe. Secara sistem seperti ini. Jadi saya katakan oke, walaupun jenengan ini tidak memakai syariatnya orang syariat, tidak memakai thariqahnya orang thariqah, langsung hakikat duduk di thariqahnya Kanjeng Nabi, maktub dan ghairu maktub bisa. Untuk mencapai kefanaan karena Anda memegang ini. Apa sih fungsinya sirul asrar? Kan di sini ada 3 proses toh Pak ya. Menghilangkan rasa keakuan makhluk yang wujud, lalu muncul nyatanya wujudnya ilahun wahid yang wujud. Su'aul basyirah ke ainul basiro. Kalau sudah di situ maka nyatalah hakul basiro. Baru masuk di la ilaha illa ana. Urusan fisik Anda ini ada di makduf atau ghairu makduf terserah. Lah, berhubung jenengan sudah memegang thariqah Mu'tabaroh A sampai Z, ketika khususiyah jenengan sertakan zikir la ilaha illa anta bisa, Pak. Ngoten lho. Sekarang jenengan sholat, ilmu syariate wis ora ngerti. Kalau ngadeg membaca Fatihah enggak, sampeyan jenenge ora ngerti ngaji, ora iso.
bisanya itu jenengan iku hanya ngucap Allah Allah tok, ngadeg ya Allah, ruku ya Allah, gak iso maca Quran. Dan atau jenengan membaca pojok Arab gak iso, jenengan orang tidak pernah ngaji, ngucap ya gak fasih, iso seperti orang singgulen nih ya. Pertanyaannya, apakah bisa untuk kefana dan menuju musyahadah? Kembali lagi pertanyaannya, apakah dalam dirimu, hatimu paham tentang fungsi la ilaha illa anta apa enggak? Kalau iya, maka jaminan isok fana. Sebab ngalimo koyo opo ilmu syariatmu, jikalau ruhaniyahmu itu kocluk ilmu hakikat, tak jamin Anda nggak bisa ketemu Allah. Jangankan ketemu Allah, fana nggak iso kok. Mesti bantah. Kalau saya katakan itu bukan ilmumu, tapi ilmu Allah, oh gak iso, nengati tetap merasakan mengimani ilmu saya. Akhirnya apa ujung-ujungnya? Buah dalam hati saya, nyun sewu, takabur, rumongso alim. Tak buka Pak bisa. Ya inilah celahnya hati kita. Seperti itu. Makanya amwaluhum wala auladuhum lantughniya, nggak ada manfaatnya. Mungkin bisa dibuka dalam makalah Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam mengatakan, kuwi nek golek konco CS minimal teman yang alim ilmu batini senajano walaupun dohiri ilmu dohiri kuceluk. Kuceluk iku pekok nih Pak, bodoh. Lebih baik kau mempunyai teman dekat tapi dia alim ilmu hakikatnya pada Allah. Mengapa demikian? Karaktermu nanti, yang karakter itu hati kita ke dunia mesti ditarik untuk karakter pada Allah. Apalagi konco sing kucluk njaba jerone niku murkab iku jenenge. Jahilun murkabun. Cara bahasa makalah itu, lebih baik kau berteman dekat pada orang yang alim ilmu dohirnya saja, alim ilmu batinnya saja, daripada kau berteman CS orang yang alim ilmu dohirnya saja. Ngoten lho nih. Tapi beda. Makalah ini kalau kita hantarkan terhadap kita ahli hijab, ya mesti harus teman dekat itu alim ilmu dohiri lah, ngoten nggih. Itu memang kita nggak tahu. Bon, itu yang pertama. Jadi jaminan untuk kefanaan, mungkin jenengan buka surat Al-Ankabut ayat 5. Allah katakan, mangkana yarju liko Allah fa inna ajalallah la'at. Sing iso jamin sapa? Allah toh? Barang siapa di dalam hati seseorang itu ada satu keinginan bertemu Allah, berarti ini tidak lepas dari sirul asrar Pak ya, tidak lepas dari hakikat. Maka Allah berjanji, jadi Allah yang berjanji, bukan kelason, bukan ngilmuiku, bukan. Allah berjanji dalam waktu yang Allah tentukan pertemuan itu pasti berarti sebelum pertemuan kefanaan terlebih dahulu. Ini yang pertama. Untuk yang kedua pertanyaan yang tadi apa? Lupa saya aku.
Bismillah, oke. Apakah bismillah itu ada jaminan untuk bisa kefanaan dan liqo pada Allah? Ya melihat. Barometernya itu hati jenengan itu sudah adakah sirul asrar? Allah sudah mengizinkan Anda untuk faham dan mengamalkan sirul asrar belum? Kalau belum, nggak ada, nggak bisa Pak. Masih sampai baca 1111 sesuai fadoli, oh nggak bisa. Untuk Anda bisa fana. Bismillah kelawan nyebut asmani Allah. Mosok asmo iku bisa untuk membikin Rahman Rahim? Nggak bisa. Asmo iku tingkatan yang paling rendah. Nama. Di atas nama ada sifat. Lah sifat ini punya mausuf. Ada yang disifati wujud endi. Anta ini. Anta yang mana? Anta yang sudah kehilangan keakuan diri Anda. Akhirnya anta menjadi anak. Ketika panjenengan iki masih di dalam proses tauhid la ilaha illa anta, di situ ada ana, ada anta. Ana makhluk yang melihat, anta Allah yang kulihat. Nah, ini ada dua Pak. Ini belum fana. Saya hamba, anta Allah. Ini namanya makom muraqabah. Kita sudah merasa Allah itu dekat. Tapi kita belum kefanaan kita sebagai makhluk. Sehingga mengapa Syekh Ibnu Athaillah mengatakan di dalam dzikir sirul asrar itu ada 3 pos pemeriksaan. 1 pos syu'aul basyirah, 2 ainul basyirah, 3 hakul basyirah. Merasakan, dengan merasakan itulah nanti terus menerus berjalan akan terjadi kefanaan. Akhirnya muncul ainul basyirah, ananya Allah. Tadi ana makhluk, anta masih ada, anta Allah. Lah ana makhluk dan anta Allah itu hilang. Dua-duanya hilang. La ibsorun wa mubsorun wa basorun. Yang melihat ana makhluk nggak ada. Wa mubsorun, anta Allah yang kulihat nggak ada. Wa basorun, mata untuk melihat juga nggak ada. Karena baik nama, sifat, zat itu adalah makhluk. Janganlah kau sembah namaku, sifat dan zatku, tapi sembahlah aku. Nah, ini aku yang dimaksud di sini setelah kefanaan anta wa ana tadi. Anta Allah, ana makhluk, ini fana. Akhirnya muncul ana ingsun ilahun wahid. Dalam surat Toha ayat 14 disebut innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah li dzikri. Semua ingsun. Sesungguhnya saya itu adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain saya. Lois. Oleh sebab itu tegakkanlah sholat, sembahlah saya. Tegakkanlah sholat untuk menyembah ingsun, saya. Inilah sering yang kukatakan, wis bukan ingsunnya makhluk, tapi ingsun Allah. Setelah kefanaan ingsun makhluk.
Ketika Anda membaca bismillah tapi hatimu bersirul asror, maka bisa fana. Nek wis fana, maka nyatalah keakuannya Allah. Udah. Kuncinya itu ada di la ilaha illa anta, yaitu pengamalan fungsi dzikir sirul asror. Ada yang ketiga tadi? Ada? Cuman 2? Oke. Lanjut. Oh, mimpi. Mungkin, gak mungkin. Sing yo. Ketika beat tadi malam, tadi malam Sabtu ya, Sabtu malam akad jenengan kan nggak kedengaran, nggak jelas. Atas ketidakjelasan itulah akan menjadikan satu adanya keraguan dalam hati jenengan. Itulah mengapa maksud makanan itu belum sampai pada perut kita. Tapi jangan khawatir, tadi sudah saya status lagi link yang bisa dibuka, yang sudah tidak terbatas. Jikalau dalam status itu sampean buka kok enggak tetap mboten saged, mungkin nek paketan habis ya jelas otomatis. Mungkin akun jenengan driftnya belum apa ya, belum login. Makanya loginkan dulu baru kok iso dibuka. Ini tanpa batas, Pak. Nek kemarin kan terbatas toh, limit di berapa ribu misalnya, 1.000, lebih dari 1.000 ngeklik sudah nggak bisa. Tapi yang tadi yang saya share tanpa batas. Bon, nek saket is ndang downloaden terus biar nggak buka-buka status nanti tentang link itu. Lah umurnya status saya itu link itu 24 jam 24 jam langsung hilang dengan sendirinya. Makanya ketika saat jenengan buka klik langsung sampai download atau gimana biar nanti sewaktu-waktu jenengan bisa membuka. Mungkin ngoten duka kula dhewe mboten ngerti ngoten loh. Atau sampean setel, sampean lebokno MP3. Sampean rekam HP situ berarti sampean di HP loro. Lah nek niku nanti suatu saat bisa disetel mungkin ngoten, tapi ora ning gambare. Umpami linknya sudah selesai habis, sampean bisa mendengarkan lewat MP3 rekaman itu. Oke. Jadi itu arti bahwasanya apa yang syarat-syarat rukun untuk mencapai kekaroman itu jenengan belum dong, ya, jenengan belum dong. Akhirnya Allah memberikan satu kinayah, sebuah makanan yang belum sampai ke mulut. Lanjut. Monggo bapak-bapak nopo ibu ingkang badhe tanglet malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai bahasan tadi Gus, ini saya punya anak itu saya pondokkan sekarang, dan sekarang sudah kelas 12. Tapi saya amati di pondok itu hanya mengajarkan syariat
saja kan, dan tidak ada sedikit kehakikat ya. Sedangkan saya dengan anak ini kan nggak pernah bertemu Gus, nggak pernah bertemu. Bagaimana caranya supaya anak saya nanti mengenal ilmu hakikat, padahal saya nggak pernah menjelaskan kepadanya, dan yang didapat hanya syariat bloko itu tadi. Sampun. Begitu Gus ya. Bagaimana caranya supaya anak saya nanti mengenal juga ilmu hakikat. Nggih. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Biarlah anak belajar sesuai dengan masanya masing-masing. Itulah proses pembentukan ilmu syariah. Kelas 12 niku nek cara aliyah ya. 3 SMA. Bon, sampean gak usah khawatir. Biarlah mereka membenahi ilmu syariatnya. Dan itu juga berlaku pada siapapun termasuk diri saya. Pembenahan pengetahuan tentang ilmu syariah nanti akan berlanjut pada jenjang pada masanya ilmu hakikat. Kita sebagai orang tua mohon maaf jikalau tidak pernah bertemu, cukup berdoa aja pada Allah supaya anak ini nanti juga menemui pelajaran ilmu hakikat. Yun sewu, biarlah anak itu masih belajar dalam masanya. Sebab masanya di pondok itu nggodok ilmu syariah, ilmu alati, ilmu fikih, ilmu hadisi, ilmu Qur'ani. Sebab dengan ilmu inilah nanti kalau dia sudah masuk di dunia hakikat akan paham maksud daripada apa yang kita hafalkan, apa yang kita ketahui dalam syariat itu, nanti pada akhirnya syariatnya menjadi hakikat. Otomatis nanti kalau masanya taklim, muta'alim di dalam ilmu syariat selesai, harus masuk pada pondok yang khusus dan atau yang ada membahas tentang ilmu tasawuf. Baru ya kita arahkan nanti, tidak hanya berdoa kita, cuman kita nanti kita arahkan untuk menuju ilmu jenjang berikutnya adalah ilmu tasawuf atau ilmu hakikat. Sekarang biarlah ditutup nosik masanya di dalam membenahi ilmu syariah, biarlah. Sampai kali kula gak usah khawatir. Wa aslimu lahu, udah serahkan pada Allah. Nanti biar Allah sendiri yang mengatur. Lah jikalau syariatnya sudah dia selesai, baru dia masuk di dalam pendidikan hakikat, terserah hakikat itu jenengan arahkan ke pondok lagi yang ada tasawufnya, atau jenengan didik sendiri monggo kerso. Nanti kalau dia sudah bisa masuk di dalam menerima di dalam pengajaran hakikat, dia akan paham syariatnya. Apa syariat Rasulullah itu? Kalau boleh saya jawab, syariat yang sudah menjadi hakikat. Apa thariqahnya Rasulullah? Thariqah yang dijadikan sebagai jalan untuk bertemu Allah. Sehingga ketika dia ibadah murni atau tidak murni, mesti dia bertemu Allah. Mesti bertemu Allah, liqa pada Allah. Karena apa? Karena syariate
torikoe beliau paham. Kalau semua ini, kalau sudah sampai pada tujuan, itu diparkir. Sama jenengan sepeda, berhubung jenengan sudah sampai di sini, jenengan parkir. Jalannya jenengan lewati. Jenengan tinggal. Detik-detik jenengan sudah ada di sini, nyatakan tujuan Anda ngaji, maka tadinya sepeda, tadinya jalan, sementara waktu tidak jenengan bahas. Jenengan hanya membahas, hanya menikmati keindahan pertemuan terhadap Allah. Itulah namanya fana, Pak. Jadi orang kalau sudah di situ maka tidak fanatik dengan syariat orang yang bagaimana, torikoi orang yang bagaimana, sudah tidak fanatik. Sehingga ketika jenengan torikoi A, gak mungkin ngilokno B, gak mungkin ngilokno C, karena Anda sudah ada di makrifat. Nek si ono torikoi terus, sampean mesti fanatik. Oh kalau enggak torikohku, gak mutabaroh, ora sah. Ngono. Akhiri hasut-hasutan Pak, musuh-musuh geden-gedenan pengikut. Nek wis gedenan-gedenan pengikut, sana Allahu Akbar, sini Allahu Akbar, gelut. Allahu Akbar gelut dengan Allahu Akbar. Ya apa sih rek? Gak bisa. Kita akan lepas dari hasud, gak bisa. Kita tidak akan lepas dari takabur, ujub, gak bisa Pak. Apalagi riya, gak bisa. Serakah, gak bisa. Sampai berani mengatakan, jikalau kau keluar dari thariqahku, murtad kau. Lah ngoten nih. Ayo ngomong enggak. Masalah awak dewi yo tahu. Nggih ngapunten. Karena apa sih? Supaya jenengan gak metu. Wis intine ngoten. Karena saya sebagai misalnya saya sebagai mursid suti apa iki jenenge? Tisuyiyah. Niki thariqahku tisuyiyah. Sopo sing wis masuk rene tak larang untuk bisa keluar. Kalau bisa yang lain harus mah. Karena saya nggak ingin kehilangan pengikut. Nggak ingin. Sebab semakin banyak pengikutku, kehambaannya semakin besar. Pujaannya semakin besar. Kalau pujaannya semakin besar dikarenakan otomatis pengikutku semakin banyak ribuan, gampang. Jenengan tak cas. Ngerti tak cas? Kula golek bondo donya gampang Pak, pengikute akeh. Kuwi gak urunan kualat kuwi. Nggih ta? Bukan saya bisa untuk memberikan faedah, malah justru saya yang minta Pak panjenengan. Bukannya saya memberi fasilitas terhadap Anda, justru Anda yang saya paksa urunan untuk mensejahteraan saya. Dan ini bukan Rasulullah ajarannya, bukan. Bukan Rasulullah. Makanya sing ngaku-ngaku nyun sewu anak putune Rasul, tapi fakta di lapangan tidak sesuai, wis tak jok percaya iku gedabrus kaya entut berut. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah niku contoh Pak. Sekarang bisa dilihat.
gak memberikan kepada umat, malah umat disuruh mensejahterakan pada diri saya. Wis, tinggal pribumi paham maupun enggak. Makanya lewat ajaran Dinut Tauhid ini saya coba untuk menyadarkan bagaimana dia mau berangan-angan dengan akal yang sehat apa enggak. Sudahlah, kalau jenengan sudah kena doktrin tentang syafaat, akan mendapatkan syafaat dan surga, nyun sewu. Aku gak usah ngomong putra-putra, kadoan, langsung Rasulullah. Bagaimana Rasulullah saat ketika Allah menyuruh mengatakan kul lillahi syafa'atu jami'an. Katakan Muhammad, nopo Gusti sing kula takok katakan terhadap umat tentang syafaat. Terus pundi? Lillahi iku tetap kedue Allah apa asyafaatu utawi syafaat pertolongan jami'an, semua itu milik Allah. Berarti yang bisa mensyafaati itu Allah langsung. Berarti bagaimana Rasulullah apa enggak bisa memberikan syafaat terhadap umatnya? Sejatine sing kasih itu Allah, bukan Muhammad, karena Muhammad iku makhluk sama dengan Anda. Kok yo Anda maris percaya terhadap anak-anak kerucil-kerucile? Yang kerucil-kerucilnya itu entah itu betul kerucilnya apa enggak, ya toh? Apakah duriannya atau enggak? Sampai sekarang belum bisa dipastikan. Jangankan bukan duriannya sendiri nggak akan pernah berani mengatakan itu. Betul pernah berani. Karena Qur'annya sudah mengatakan. Muhammad sendiri mengakui bahwasanya syafaat itu milik Allah. Lah kok ana wong sing gak jelas statusnya ngaku-ngaku duriyah. Kalau kau tidak menghormati anak cucunya, mohon maaf, kau biarkan kelaparan. Umpama di depan kita ada Rasul, bagaimana wajah kita diletakkan mana? Ngedabrus kayak entut berut. Ya ngono tak mawon jawaban kula. Rasulullah sendiri langsung nggak iso kok. Sehingga ketika syafaat itu dititipkan Kanjeng Nabi untuk umat, lah inilah bukan persoalannya Muhammad itu yang memiliki hak mutlak syafaat. Padahal ini, iki air iku makhluk. Memang satu sisi koyoke air ini manfaat. Buktinya bisa menghilangkan rasa jikalau ini nggak dapat syafaat dari Allah, pertolongan Allah, nggak bisa air ini menghilangkan rasa ahli hijab mesti melihat makhluknya. Makanya mereka yang menuduh bahwasanya syafaat hak mutlak milik Kanjeng Nabi, itu mereka jelas ahli hijab. Jelas. Tapi kalau beliau mengatakan syafaat jami'an mutlak milik Allah, berarti ahli syuhud. Akhirnya penghambaannya beliau bukan terhadap makhluk tapi terhadap Allah. Kuwi nek sampe ngelokno aku cucune kualat tawamu. Kon rene tak tatap nindasi nang ngene cagak. Gregeten tau. Wis tak kandhani iku omongan gedabrus kaya entut berut. Lah terus bagaimana kita? Udahlah Pak. Sampeyan tetep po ati iku bahlah sing ngomong model kaya apa monggo. Sing penting ruhanian jenengan iki piye carane, bagaimana caranya hati jenengan iku selalu ingat eling dateng Gusti
Lah wis ngono. Apa mang pitakone aku lali? Anak ya, wis Pak, biarin anak sampean iki sesuai masanya belajar ilmu syariat. Sama jenengan masane wis gak ana kuno mosok kati mondok sampean. Jangan wis sampean iki noto-noto diri siap untuk dipanggil Allah. Anak nanti biarlah nanti masuk di dalam pondok lagi yang ada pembahasan hakikat. Sekarang biarlah dia itu sesuai dengan masanya belajar ilmu syariatnya. Di Qur'ane, hadise, fikih dan lain sebagainya. Biar paham nanti biar ada masuk. Kalau sudah masuk dalam pengajaran hakikat mereka akan paham sendiri. Nggih. Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ardi saking Pandaan Gus, ngapunten. Gus, kula badhe tanya soal fenomena yang sekarang terjadi dari kacamata syariat mawon. Sekarang kan banyak terjadi di Istiqlal, itu kan terjadi fenomena yang di media itu untuk kacamata syariat kita kan, kenapa kemarin terjadi baiat di Jaya Baru. Dari sisi awal Gus sering menerangkan bahwa kita nanti posisi di tengah-tengah untuk Indonesia. Lah kita arah ke sana itu gimana langkah kita atau melihat fenomena ini saat ini dari pandangan syariat, itu aja. Pun ngoten mawon Gus, ngapunten dak terangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku paham arahnya. Yang beberapa tahun kemarin saya katakan terkait fenomena di tahun 2025. Saya paham arah jenengan. Cuman saya hanya bisa mengatakan bagi jenengan yang sudah mengikuti dan melaksanakan sekaligus proses perjalanan terhadap masalah hikmah atau karomah tersebut, paling tidak dalam lingkup keluarga Anda sendiri. Pengamanan diri dari fenomena yang terus Allah proses minimal untuk keluarga sendiri. Tapi petunjuknya di situ, bukan makhluk itu yang membuat satu bahaya, bukan makhluk itu yang membuat satu manfaat, tetapi hanya Allah. Saya ulang, bukan makhluk itu yang bisa membuat bahaya atau manfaat, tapi ilahun wahid yang bisa membuat bahaya dan manfaat atau pertolongan. Malakum dzarrawala naf'an. Hetah, mengapa kau masih percaya dengan makhluk yang kau percayai bisa memberikan manfaat dan mudarat? Padahal yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan kapan diterjadikan fenomena, apakah bentuknya fenomena berbentuk sesama makhluk atau
lewat bencana itu urusan Allah sendiri. Apakah apa sih salahnya jikalau kita itu sebelum hujan sudah sedia payung? Apa salahnya? Tapi tidak salah, jenengan tetap gak salah, gak nggawa udan, gak bawa payung, kudanan, itu kan pilihan jenengan piyambak. Monggo, hak kita masing-masing. Umpama gak sido udan, rugi mboten sampean nggo payung? Apa mungkin sampean gak udan terus payungan? Gak mesti payungnya sampean lempit, sampean lebokno jok atau dimasukkan terhadap mobil. Gak mungkin sampean gak udan kok payungan, gak mungkin. Jadi payung itu ada kapan di mana payung itu berguna untuk jenengan dan kapan tidak berguna. Semua lihat sikon. Kalau hujan ya gak berguna. Kalau toh payung iku jikalau sifatnya menolak hujan, dari teles basah. Walaupun gak hujan kok terik, berarti sifatnya payung menahan terik matahari. Jadi ku kembalikan pada jenengan, jikalau bertanya tentang fenomena itu urusane Gusti Allah. Kapan itu? Urusane Gusti Allah. Muhammad dalem, wa ma arsalnaka illa mubasyiron wa nadhiron. Tugasmu iku Muhammad gak bedek-bedek. Mboten Gusti, napa tugas kula? Illa mubasyiron, memberikan kabar. Mubasyiron ini adalah kabar baik bagi siapa yang beriman. Wanadiron, peringatan bagi siapa yang tidak beriman. Tugasmu mengsituk kuwi tok Muhammad. Lah Kanjeng Nabi memberikan kabar mubasyiron itu lewat apa? Lewat ngaji. Lewat dakwah beliau. Sifatnya beliau tablek. Engkau kabar. Bukan menentukan kapan dan di mana waktu itu terjadi, enggak. Dan juga Muhammad itu tidak ada hak untuk memaksakan si umat mengimani, untuk memahami, enggak. Urusan memahami sehingga pahami Gusti Allah, Muhammad cuman menyampaikan aja. Makanya sudah sering baik lewat WA maupun tanya langsung ini arahnya kapan dan berupa apa iku ditakokno. Iku duduk wenangku. Aku cuman menyampaikan kabar aja dari sing momong aku. Ngoten lho. Sing momong aku ya sing momong jenengan. Sing nglayani saya dan nglayani jenengan. Kata Rasul, ilahukum ilahu wahid. Itulah Tuhanmu, Tuhan yang Maha Esa. Ya sudah. Nggih, ngapunten kalau tidak sesuai dengan permintaan dari satu pertanyaan. Sing penting teng mriku jenengan sampun dikasih kabar Allah dan juga dikasih Allah solusi. Nggih. Mungkin ibunya ada? Ada. Tolong ibu ada yang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intermezzo niki Gusti Awon nama lelucon
Gus ketune miring. Hatur suwun. Nggih. Inti saya bahwa yang bersaksi itu yang menyaksikan sendiri, yang melihat juga yang melihat sendiri, yang menghadap juga yang menghadap sendiri, sehingga diringkas satu yang wujud juga yang wujud sendiri, sehingga diringkas dari dohir maupun batin juga dia sendiri. Kalau sudah di sini kita sudah tidak bisa berkata apapun. Dan kalau sudah di sini status kita niki sebagai nopo Gus? Niku mawon yang kula tanyaaken. Sampun. Nggih, sampun nggih. Ketika sudah sampai di alam musyahadah setelah proses kefanaan, antara yang melihat dan yang dilihat pelaku tunggal, yang bersaksi dan yang menyaksikan pelakunya tunggal, kita sebagai makhluk apa statusnya? Bagaimana mungkin kita punya status lawang kita sudah tidak ada. Orang duwe status. Tapi biar genah, biar paham, cegak mudah disalahkan di dalam hukum syariat. Inilah sesungguhnya yang disebut menyembah itu. Inilah yang disebut menyembah sebenarnya itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tidak merintahkan terhadapmu kecuali hanya menyembah. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Nyembahlah kamu sekalian. Jikalau sudah sampai di sini, inilah yang disebut menyembah. Hada, nyembah yang seperti inilah Pak, iku siratum mustaqim, jalan yang lurus. Wis. Kalau pertanyaannya kita statusnya apa? Jawabannya kita nggak punya status. Inilah rahmat maksudnya. Nek wis rae ning apa-apa, ya ora iso omong apa-apa. Lah untuk mencapai diam atau ra iso omong apa-apa, prosesnya kita itu diproses Allah di dalam nyun sewu takarrub, muraqabah, menuju fana, menuju musyahadah. Otomatis kita itu dibekali terlebih dulu tentang ilmu bagaimana jenengan bisa mandep, mendekat, setelah itu fana, setelah itu musyahadah. Wis. Nek umpama umat Islam gelem ngene, gak mungkin muncul hasud, muncul riya, muncul takabur, karena semuanya diam. Diamnya inilah sehingga Syekh Ibnu Athaillah mengatakan al-kaun seperti patung. Patung itu Pak,
Waktu hujan sampai letakkan di latar, yo nggak pernah sambat. Jenengan mas sampai letakkan di latar waktu terik matahari yo nggak pernah. Iki jenenge di umbah gak teles, dipe gak garing. Ya sudah. Bagaimana kita untuk mencapai zona di sini? Dan inilah di dalam Al-Quran Allah katakan, inilah proses innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Bon, sebetulnya alurnya kita di dunia itu gini Pak. Asalnya kita itu di zona yang terang. Ini. Lalu dimasukkan di zona yang gelap. Setelah itu kembali ke terang. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini. Lalu Allah jatuhkan Anda di dalam serendah-rendahnya makhluk. Summa rodatnahu asfalasa. Karena apa? Kita tadi budaknya hawa. Lah sekarang jenengan wa inna ilaihi rajiun, kembalilah ke alam yang fitrah. Sebelum datangnya kematian, mutu qoblal maut. Lanjut. Ada ibu? Masih ada ibunya? Enggak ada? Geser ke bapak. Masih ada bapak? Cukup? Pun bapak ibu hadirin jamaah rahimakumullah, apa yang telah Allah berikan, pahamkan pada diri kita masing-masing, semoga menjadi ilmu yang manfaat, menjadikan kesadaran hati kita bertambah, dan juga semoga berkah terhadap anak putu kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.